lagi dalam serial metode penelitian pemasaran pariwisata. Masih dengan saya, Heris Tiorini. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai pendekatan penelitian kualitatif, utamanya terkait dengan bagaimana kita menyusun rancangan penelitian atau research design. Hal ini akan bermanfaat jika teman-teman akan membuat proposal penelitian dengan pendekatan kualitatif. Apa yang akan kita diskusikan hari ini akan berada di bab 3 dalam proposal penelitian. Jadi biasanya ini di bab 3 ketika membahas tentang metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agenda kita hari ini akan disesuaikan dengan poin-poin yang biasanya ada di bab 3 dalam proposal penelitian dengan pendekatan kualitatif. Yang pertama kita akan bahas sedikit tentang desain penelitian kualitatif, lalu konteks atau lokasi penelitian, kemudian partisipan penelitian, teknik pengumpulan data, etika penelitian, selintas mengenai analisis data, kredibilitas data, dan juga refleksi diri. Desain penelitian kualitatif ketika dihimpun dari beberapa sumber, kita bisa melihat ada beberapa hal. Yang pertama adalah grounded theory. Jadi desain penelitian ini berupaya untuk membangun teori dari data yang ada. Kemudian etnografi. Etnografi biasanya digunakan untuk memahami tentang budaya pada kelompok sosial tertentu yang memiliki karakteristik yang relatif sama. Kemudian desain penelitian lain adalah fenomenologi. Ini untuk mendeskripsikan makna dan tingkat kepentingan dari pengalaman terkait fenomena yang tengah terjadi. Ada lagi desain penelitian kualitatif dengan teknik atau metode discourse analysis atau analisis diskursus yang menekankan pada menganalisis ekspresi yang tertuang dalam bahasa. Kemudian bisa juga berbentuk content analysis atau analisis isi atau analisis konten, yaitu bagaimana kita merancang secara sistematis data kualitatif yang dihasilkan dalam format yang terstruktur. Kemudian desain penelitian kualitatif lain bisa mengambil teknik atau metode seperti narrative inquiry. Jadi kita menganalisis narasi begitu ya yang disampaikan oleh narasumber, observasi atau juga action research. Kita memasuki hal yang kedua yaitu tentang konteks penelitian. Jadi dalam penelitian kualitatif kita perlu menjelaskan apa konteks penelitian kita. Konteks penelitian di sini yang dimaksud adalah fenomena yang ingin dikaji. Misalnya kalau dalam penelitian kepariwisataan atau pemasaran pariwisata, kita bisa melihat dari sudut pandang kegiatan pariwisata yang ingin kita kaji lebih mendalam. Jadi fenomena terkait tentang kegiatan pariwisata dan sudut pandang kita ketika kita ingin menelitinya. Di sini bisa mencakup tentang apa yang akan kita teliti, siapa, di mana, kapan fenomena yang kita ingin teliti itu terjadi, kemudian konsep-konsep kunci atau key concepts begitu ya yang ingin kita gunakan. Contohnya, saya pernah melakukan penelitian tentang ingin mengetahui representasi sosial pengembangan wisata kopi yang bertanggung jawab. Responsible Coffee Tourism Social Representations. Nah, ini konteksnya saya ingin memahami perspektif stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan wisata kopi yang bertanggung jawab. Jadi di sini saya juga ingin memahami perspektif stakeholdersnya, gitu ya. Stakeholders dari wisata kopi yang ada di Indonesia. Nah, stakeholders itu siapa saja? Nah, ini ada masyarakat, pemerintah, petani kopi, dan juga pasar wisatawan kopi. Konsep kunci yang saya gunakan untuk membahas tentang fenomena bagaimana mengembangkan wisata kopi secara bertanggung jawab adalah representasi sosial, wisata kopi itu sendiri, kemudian pengembangan wisata yang bertanggung jawab,
konsep-konsep ini saya gunakan menjadi konteks dalam penelitian saya. Selanjutnya yang dibahas dalam perancangan atau desain riset kualitatif adalah partisipan penelitian. Jadi siapa yang terlibat dalam penelitian kita. Nah, kita harus benar-benar berhati-hati dalam memilih partisipan kita. Karena partisipan kita itulah yang nanti akan menjadi narasumber, sumber data yang kemudian akan kita analisis. Dan nantinya kita akan mengambil kesimpulan dari data yang kita analisis tersebut. Jadi kita harus berhati-hati dalam memilih dan menentukan siapa yang menjadi partisipan kita. Kita bisa menerapkan beberapa teknik sampling, begitu ya, untuk memahami keragaman partisipan kita, gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan adalah kita juga perlu mengetahui siapa sebenarnya informan kunci yang akan benar-benar memberikan data dan informasi yang bermanfaat untuk penelitian kita. Kita juga bisa menerapkan beberapa gaya penarikan sampel seperti stratified sample. Jadi kita mau mengambil narasumber, kita pikirkan dan kita pertimbangkan misalnya dari aspek gender, berapa pria, berapa wanita, berapa golongan usia muda, golongan usia senior, gitu ya. Jadi secara terstratifikasi, atau dari kelas sosial dan lain sebagainya. Atau kuota sampling, besaran jumlah sampel atau narasumber yang kita pilih berdasarkan kuota sehingga bisa kita anggap sebagai seimbang gitu antara informan yang kita butuhkan dalam penelitian kita. Ada juga opportunistic sampling berdasarkan peluang yang ada atau snowballing sampling. Jadi pertama kita misalnya menemukan satu informan kunci, lalu dari informan kunci itu kita bertanya kira-kira siapa lagi yang bisa kita temui untuk diwawancara misalnya, sehingga kita bisa menjadikan mereka narasumber juga. Jadi kita bertanya kepada narasumber kunci yang sudah kita interview untuk narasumber selanjutnya. Nah, itu snowballing sampling. Berikutnya, ketika kita mempertimbangkan tentang partisipan penelitian, tentunya kita akan berpikir berapa banyak sih sebenarnya sampel yang bisa digunakan dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Karena berbeda dari penelitian yang bersifat kuantitatif, penelitian kualitatif sebenarnya tidak menekankan pada berapa jumlah sampel narasumber yang kita temui, tetapi nanti kita akan lihat bahwa yang perlu kita kaji adalah saturasi data. Artinya begini, apabila narasumber, kita sudah mengumpulkan berbagai narasumber, kemudian misalnya kita sudah mengumpulkan 10 narasumber, dan kita tidak menemukan informasi baru pada narasumber yang ke-10 gitu. Nah, tetapi kita harus bijak ya, kita coba cari satu narasumber lagi, satu atau dua narasumber lagi. Kalau ternyata kita sudah tidak menemukan informasi baru, artinya data kita sudah jenuh dan kita bisa berhenti di narasumber yang ke-12 misalnya. Nah, hal ini harus kita laporkan nanti semuanya di dalam section metode penelitian terkait tentang partisipan penelitian, gitu ya. Nah, kita juga harus melaporkan berapa banyak sebenarnya usaha yang kita sudah lakukan ketika kita mencari narasumber gitu ya. Misalnya saya sudah mencoba mencari misalnya 20 narasumber, tapi 5 orang menolak untuk diwawancara gitu ya. Nah, kita harus sebutkan seperti itu. Jadi kita memiliki apa yang disebut dengan refusal rate. Berapa banyak penolakan yang kita dapatkan dari upaya kita dalam mencari narasumber gitu ya. Itu kita laporkan juga di dalam laporan penelitian. Kita juga harus melaporkan dari sisi demografis narasumber, karakteristik demografis narasumber yang kita temui. Misalnya berapa banyak jumlah
narasumber laki-laki, perempuan, berapa banyak yang golongan usianya misalnya dari generasi X, golongan generasi X, generasi Y, begitu ya, generasi Z, atau dari baby boomers, berapa orang yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, 10 tahun, segala sesuatu yang menampilkan karakteristik demografis dari narasumber yang kita tanyai. Nah, walaupun misalnya sample size atau ukuran sampel dalam penelitian kualitatif ini bukan yang utama, namun ini seperti yang dirangkum oleh Nunco tahun 2018 menyampaikan bahwa ada beberapa rule of thumb atau kebiasaan yang dilakukan oleh peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Misalnya di sini Morse tahun 1994 menyatakan bahwa untuk penelitian dengan desain riset yang menganut grounded theory research, ukuran sampelnya bisa diambil 30-50 partisipan. Jadi Morse merekomendasikan jumlah tersebut untuk yang mau meneliti dengan menggunakan pendekatan grounded theory. Kalau Creswell 5-25 partisipan gitu ya. Terus kalau ada lagi Morse gitu ya, dia juga sample size minimal ada 6 orang gitu ya. Tapi normalnya itu antara 15-60 partisipan gitu ya, yang bisa dijadikan narasumber sehingga kita memiliki data yang cukup untuk menjustifikasi nantinya hasil dan juga temuan kita terkait dengan topik yang kita teliti. Lalu bagaimana cara mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif gitu ya. Nah, ini juga perlu kita tuliskan nantinya di dalam research design kita ketika kita akan melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Pengumpulan data misalnya kalau kita mau mendasarkan penelitian kita dengan data sekunder misalnya, kita bisa melakukan interview atau focus group discussions gitu ya. Interview itu bermacam-macam ya, seperti interview atau wawancara itu ada yang sifatnya pertanyaan yang kita sampaikan itu terstruktur. Misalnya kita memiliki 5 pertanyaan atau 10 pertanyaan dan itu kita tanyakan kepada seluruh narasumber yang kita pilih. Ada juga semi terstruktur. Kalau semi terstruktur, kita memiliki poin-poin inti pertanyaan sesuai dengan konsep kunci yang kita gunakan dalam penelitian kita. Nah, tetapi dalam semi terstruktur ini, kita sebagai peneliti bisa melakukan probing. Artinya begini, kalau ada cerita atau informasi yang diberikan oleh narasumber, kita rasa itu perlu eksplorasi lebih mendalam, kita bisa gali lebih mendalam hal itu dengan menanyakan hal-hal terkait yang mungkin tidak kita masukkan ke dalam poin-poin gitu ya di dalam pertanyaan penelitian kita. Namun pertanyaan itu tetap relevan dengan konsep kunci yang kita gunakan dalam penelitian kita. Jadi ada teknik probing ya, kita gali lebih dalam tentang sesuatu hal yang bersumber dari key informan kita atau narasumber yang kita wawancara. Ada juga yang tidak terstruktur begitu ya, untuk kasus-kasus tertentu yang sifatnya kita ingin menggali narasi atau pengalaman lebih mendalam dari seseorang begitu ya. Kita bisa menggunakan teknik tidak terstruktur. Namun walaupun tidak terstruktur, semi terstruktur bukan berarti kita mengada-ngadakan pertanyaan. Tetap ketika kita mewawancara, kita harus ingat tujuan kita mewawancara itu apa, gitu ya. Pertanyaan penelitian kita apa? Dan kemudian konsep kunci yang ingin kita gali lebih dalam itu apa? Nah, jadi walaupun kelihatannya tidak terstruktur, semi terstruktur begitu ya, tetapi seorang peneliti yang baik tetap harus mengingat tentang apa yang ingin dicari, tujuan penelitian yang ingin dicari, sehingga dia bisa menggali
informasi dari narasumber dengan lebih lengkap. Ada juga jenis lain ketika kita akan melakukan wawancara, yaitu yang disebut dengan konsensus group. Ini ada Delphi teknik, ada nominal group teknik. Jadi biasanya kita melakukan wawancara secara berkala sampai kelompok yang kita wawancara itu memperoleh kesepakatan, begitu ya. Nah, wawancaranya juga tidak harus secara langsung, tetapi bisa juga kita mengirimkan misalnya pertanyaan tertulis dan dijawab secara tertulis gitu. Nah, ini Delphi teknik dan nominal group teknik ini biasanya melibatkan expert gitu ya. Jadi ada ahli-ahli yang memang kita tanyakan tentang satu topik sampai akhirnya kita memahami benar dan ada konsensus di dalam grup tersebut untuk suatu topik yang kita kaji. Kemudian ada focus groups discussions. Jadi focus groups discussion ini atau dalam bahasa Indonesia diskusi kelompok terkumpul. Ada juga yang menyebutnya sebagai wawancara bersama. Jadi sama saja intinya. Jadi focus group discussion ini biasanya kita memandu semacam diskusi itu kepada 6 sampai 8 participants atau 4 sampai 12 participants. Bedanya dengan wawancara teknik wawancara, diskusi ini kita bisa melihat dinamika kelompok yang ada di dalamnya, begitu ya. Jadi dinamika kelompok ini yang ketika membahas sesuatu hal yang kadang-kadang tidak bisa kita temukan ketika kita melakukan interview. Jadi kita bisa melihat adanya konflik, kita bisa melihat di dalam diskusi kita tentang satu topik, begitu ya. Dan kita melihat adanya akhirnya konsensus secara bersama, begitu ya, dari focus group discussions ini. Ada lagi teknik pengumpulan data yang disebut archival information techniques. Jadi data kualitatif itu tidak hanya bisa kita ambil dari data primer ya, tapi juga data sekunder. Kita bisa mengambil data misalnya gambar, kita ingin menganalisis misalnya representasi visual tentang satu destinasi, atau kita ingin melihat representasi sosial sebagai citra wisata suatu destinasi dan kita melihat dari unggahan di media sosial lalu kita analisis, itu juga bisa menjadi data. Dan kita mengambil data itu dari mana? Dari arsip gitu ya. Arsipnya di mana? Ada yang bisa kita ambil dari internet misalnya. Nah, bisa juga dari blog, atau kita bisa juga menganalisis video yang diunggah di YouTube, media sosial lainnya, forum virtual dan lain sebagainya. Nah, ini juga sumber data dan kita teknik pengumpulan datanya juga ada cara tersendiri. Jadi tidak asal ambil data dari internet ya, tapi ada kriteria kenapa data ini menjadi bagian yang kita analisis dan yang itu tidak kita analisis. Jadi ada yang disebut inclusion dan exclusion kriteria untuk data, dan ini harus dijelaskan di dalam bab 3. Kenapa kita memasukkan data tersebut, kenapa kita tidak memasukkan data tersebut misalnya. Untuk analisis data kita itu benar-benar harus kita pahami dan kita sampaikan secara eksplisit di dalam proposal kita. Berikutnya yang harus diingat dalam penelitian kualitatif adalah etika dalam penelitian. Beberapa narasumber mungkin kalau penelitiannya yang bersifat sensitif begitu ya, penelitian yang bersifat sensitif dan kemudian narasumbernya juga orang-orang yang sensitif, artinya sensitif gini, mungkin dia anak-anak, pasien rumah sakit begitu ya, atau orang-orang yang memang harus dilindungi gitu ya, itu harus hati-hati sekali ketika, atau masyarakat adat tertentu begitu ya, yang ingin kita jadikan narasumber, ini harus hati-hati dan kita harus penuh dengan etika dalam menghadapi atau dalam mencari narasumber gitu ya. Kalau biasanya kita dibekali juga oleh apa yang disebut dengan lembar persetujuan gitu ya. Jadi atau kita harus bertanya, paling tidak kita bertanya secara lisan, mau diwawancara atau tidak, bersedia diwawancara atau tidak. Kalau tidak, ya tidak bisa
cari yang lain gitu. Jadi kita benar-benar harus menghormati narasumber kita gitu ya. Kita harus jujur, truthful and honest gitu ya tentang apa yang ingin kita teliti. Kita harus memiliki integritas gitu ya, dan kita harus memperlakukan narasumber kita equal gitu ya, atau setara gitu ya. Dan kita juga harus menghormati gitu, dan kita harus bertanggung jawab juga dengan apa yang kita tanyakan dan bagaimana nanti kita menyampaikan data dan informasi yang diberikan oleh narasumber pada laporan kita. Dan ini yang paling penting, empati gitu ya. Kita harus memahami partisipan dan tidak menghakimi begitu. Nah, ini hal-hal yang menyangkut etika ini sudah pernah dibahas dalam pertemuan sebelumnya terkait tentang etika penelitian. Selanjutnya adalah tentang bagaimana menganalisis data kualitatif. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil wawancara atau dari focus group discussions, atau setelah kita kumpulkan gambar, foto, atau blog atau captions, atau setelah kita kumpulkan berbagai berita untuk analisis diskursus misalnya, lalu bagaimana kita menganalisisnya begitu ya. Nah, ini seringkali ditanyakan kepada kami dari peneliti pemula mahasiswa. Yang dilakukan pertama adalah yang disebut dengan coding, yaitu kita mencari kata kunci yang menjadi makna khusus dalam data gitu ya. Jadi coding. Jadi pertama tentunya setelah wawancara misalnya kita harus menulis transkrip gitu ya wawancara. Jadi kita dari audio kita tulis secara verbatim gitu ya. Kita tulis kata-kata yang disampaikan oleh narasumber kita apa adanya. Bahkan di beberapa misalnya focus group discussions atau wawancara, kita juga bisa menulis bahasa nonverbal yang disampaikan oleh narasumber kita. Jadi apakah ketika dia menyampaikan itu ada rasa sedih, atau dia menyampaikannya secara takut, khawatir, atau ketika dia menyampaikannya tertawa, atau ketika kegiatan berlangsung ada konflik dan lain sebagainya, beda pendapat, bisa kita tuliskan juga. Jadi verbatim apa adanya. Itu akan menjadi nantinya bagian yang bisa kita analisis juga. Setelah kita cari semua kata kunci, kemudian kita mengkategorisasikan kata kunci tersebut ke dalam kelompok yang homogen. Jadi kalau ada beberapa kata yang memiliki makna sama, tetapi secara kosakata berbeda namun maknanya sama, bisa kita kumpulkan dan itu menjadi kategori. Nanti kategori yang juga serupa kita kelompokkan lagi menjadi tema. Nah, tema inilah yang sebenarnya ingin kita cari. Tema inilah yang sebenarnya merupakan intisari dari jawaban pertanyaan penelitian kita, gitu ya. Nah, teknik ini adalah teknik yang lazim digunakan untuk menganalisis data kualitatif. Jadi ketika kita menyampaikan hasil penelitian, yaitu tema-tema yang kita temukan dari hasil wawancara, FGD, analisis gambar dan lain sebagainya, semuanya bersumber dari data yang sudah kita analisis gitu. Dan ketika kita melakukan analisis data kualitatif, kita juga bisa menggunakan alat bantu, yaitu aplikasi atau software seperti misalnya NVivo. Jadi NVivo ini intinya membantu kita untuk melakukan coding, juga untuk melakukan nantinya kita susun kategori dan akhirnya kita bisa menyusun tema. Nah, ini alat bantu dalam mengolah data kualitatif. Cara kerjanya kurang lebih sama dengan Atlas TI. Ini juga membantu kita untuk mengatur data kualitatif sehingga kita bisa mengelompokkan, melakukan coding, mengelompokkannya dalam kategori dan juga tema. Leximancer ini agak berbeda. Leximancer ini dia secara otomatis akan
melakukan atau dia akan membaca algoritma kata, dia akan melihat keterkaitan antar kata, dan kemudian secara otomatis dia akan memberikan tema yang dihasilkan dari beberapa konsep yang saling berkaitan secara otomatis. Nah, ini kalau Leximancer ini bisa kita gunakan juga untuk menganalisis data kualitatif. Dan beberapa penelitian juga banyak yang bisa menghasilkan penelitian berkualitas untuk memaknai data kualitatif. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan dalam penelitian kualitatif adalah bagaimana kita menguji kredibilitas data kita. Kalau dalam penelitian kuantitatif ada yang disebut uji validitas dan reliabilitas untuk menguji apakah variabel yang diteliti, instrumen yang diteliti itu bisa mengukur variabel yang ingin diteliti. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, bagaimana caranya menguji kredibilitas data? Yang pertama yang harus dipertimbangkan adalah tentang confirmability. Sejauh mana data kita bisa terkonfirmasi, begitu ya. Jika misalnya orang lain mengikuti prosedur yang kita gunakan ketika kita menyusun desain penelitian, apakah jika orang lain mau melakukannya akan juga memiliki kesimpulan yang sama. Kemudian credibility, kita juga sampaikan sejauh mana data kita kredibel gitu ya. Apakah misalnya partisipan atau orang lain misalnya bisa juga melihat gitu pola yang sama yang seperti kita deskripsikan. Nah, itu kredibilitas. Kemudian transferability gitu ya. Jadi apakah pola-pola tersebut misalnya juga bisa ditemui oleh orang lain di waktu yang lain dan juga di tempat yang lain gitu. Jadi memang ini beberapa hal dan memang sifatnya adalah naratif gitu ya. Naratif, argumennya kuat, ditunjang oleh data dan ditunjang juga oleh konsep-konsep sebelumnya, penelitian sebelumnya untuk mendukung kredibilitas data kita. Berikutnya dalam design research for qualitative research gitu ya, adalah refleksi diri gitu ya. Karena penelitian kualitatif ini, seorang peneliti adalah berinteraksi langsung dengan narasumbernya, research intensely gitu ya, immersif gitu dengan penelitian secara intensif. Maka yang perlu declare atau yang perlu diungkapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana personal karakteristik itu bisa diantisipasi agar tidak memiliki misalnya bias personal gitu ya. Jadi biasanya ada bagian refleksi diri begitu ya, yang di situ menjelaskan tentang identitas peneliti, credentials-nya, pekerjaannya, gendernya, experience dan training, sehingga orang akan tahu seberapa jauh hasil penelitian ini memiliki bias personal gitu ya dari penelitian ini, dan ini harus diungkapkan gitu dalam laporan penelitian nantinya. Kemudian ini juga bisa jadi informasi buat pembaca begitu ya. Kira-kira dia akan mempertimbangkan dengan latar belakang seperti ini maka peneliti sepertinya mengambil kesimpulan seperti ini, sejauh mana si peneliti objektif begitu ya. Nah, ini bisa atau subjektif. Hal ini bisa tersampaikan gitu ya kepada pembaca. Dan kemudian harus dijelaskan juga hubungan dengan participants gitu ya dalam refleksi diri. Sejauh mana interaksi antara peneliti dengan partisipan dalam misalnya interview atau dalam focus group discussions. Hal ini untuk transparansi data begitu ya, sehingga objektivitasnya bisa juga terjaga. Kira-kira hal-hal ini paling tidak yang menjadi dasar ketika kita akan merancang suatu penelitian dengan pendekatan kualitatif. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Salam sukses selalu, salam sehat selalu. Terima kasih.